3 kebohongan terbesar dalam sejarah. 1. Alan McMaster dan roti panggang. Pernahkah kalian membayangkan bahwa sebuah kebohongan kecil yang ditulis di Wikipedia bisa begitu meyakinkan hingga nyaris dijadikan dasar dalam desain uang resmi sebuah negara? Kedengarannya seperti plot film komedi atau cerita fiksi, tapi kenyataannya hal ini benar-benar terjadi. Kisah luar biasa ini melibatkan seorang tokoh fiktif bernama Alan McMaster, yang secara keliru dikenal sebagai penemu pemanggang roti listrik. Padahal, identitas dan kisahnya hanyalah hasil rekayasa yang sangat cerdik dari 2 pemuda iseng asal Inggris yang ingin mencoba menipu sistem hanya untuk bersenang-senang. Semua bermula dari keisengan yang tampaknya tidak berbahaya. Pada tahun 2012, kedua pemuda ini dengan lihai menyusun sebuah narasi fiktif dan mempublikasikannya di Wikipedia, lengkap dengan detail sejarah yang tampak meyakinkan. Mereka menulis bahwa Alan McMaster, seorang pria asal Edinburgh, menemukan pemanggang roti elektrik pertama di dunia pada tahun 1893. Tidak hanya menuliskan kisah tersebut, mereka juga melengkapi artikelnya dengan kutipan palsu, referensi fiktif, dan bahkan foto editan yang menunjukkan McMaster sedang berada di sebuah bengkel bersama dengan prototipe pemanggang roti elektrik ciptaannya. Foto tersebut dibuat dengan teknik editing digital yang cukup canggih sehingga terlihat sangat autentik. Yang mengejutkan, informasi palsu ini bertahan di Wikipedia selama hampir 1 dekade tanpa ada yang mempertanyakannya secara serius. Bahkan sejumlah media ternama di Inggris seperti The Times, The Telegraph, dan BBC sempat mengutip nama Alan McMaster sebagai penemu pemanggang roti elektrik dalam artikel mereka. Hal ini tentu semakin memperkuat kebohongan yang telah mereka bangun, membuatnya tampak sah di mata publik. Puncaknya terjadi ketika Bank of England dalam rangka memilih tokoh-tokoh bersejarah yang akan diabadikan pada desain uang koin 50 pence, secara serius mempertimbangkan untuk mencantumkan wajah Alan McMaster sebagai salah satu kandidat. Untungnya, sebelum desain koin dicetak dan disebarluaskan, seorang remaja yang sedang menulis artikel sejarah untuk keperluan pribadi atau tugas sekolah mulai merasa curiga terhadap kisah McMaster. Dengan dorongan rasa ingin tahu yang tinggi, ia mulai menggali lebih dalam dan menemukan bahwa banyak informasi terkait McMaster tidak bisa diverifikasi. Setelah dilakukan penelusuran mendalam, fakta yang sebenarnya pun terungkap. Penemu pemanggang roti listrik yang asli bukanlah Alan McMaster, melainkan seorang insinyur bernama Frank Shaylor yang bekerja untuk General Electric di Amerika Serikat. Ia menciptakan pemanggang roti elektrik pertama pada tahun 1909 dan menerima paten resmi atas penemuannya pada bulan Oktober di tahun yang sama. Tidak hanya itu, Shaylor memang memiliki latar belakang yang relevan dan bukti-bukti sejarah yang valid, berbeda jauh dari kisah McMaster yang sepenuhnya fiktif. Kasus ini menjadi contoh menarik tentang bagaimana informasi palsu bisa menyebar dan dipercaya secara luas, terutama ketika disajikan dengan cara yang rapi dan meyakinkan. Kedua pemuda tersebut tidak hanya sekadar menulis artikel bohong, tapi juga menciptakan ekosistem informasi palsu yang tampak sah. Mulai dari referensi buatan, foto editan, hingga menyebarkan narasi melalui berbagai kanal online. Dalam pengakuannya setelah kebohongan ini terbongkar pada tahun 2022, mereka menjelaskan bahwa semua ini berawal dari keisengan semata saat masih duduk di bangku sekolah. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa kebohongan kecil mereka bisa menjadi sedemikian besar, dan bahkan hampir memengaruhi keputusan resmi sebuah lembaga negara. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi kita semua tentang pentingnya verifikasi informasi, terutama di era digital saat ini. Sebuah artikel di internet, meskipun tampak meyakinkan dan telah tersebar luas, belum tentu mengandung kebenaran. Dan seperti yang terjadi dalam kisah Alan McMaster, sebuah kebohongan yang dirancang dengan baik bisa mengecoh bahkan lembaga sekelas Bank of England sekalipun. 2. Great Moon Hoax of 1835. Pada tahun 1835, sebuah surat kabar di New York bernama The Sun menerbitkan berita yang sangat mengejutkan. Mereka mengklaim bahwa seorang ilmuwan terkenal dari Inggris, Sir John Herschel, berhasil menemukan kehidupan di bulan. Ia disebut sedang melakukan penelitian di Afrika Selatan dengan teleskop yang sangat besar. Dari teleskop itu, katanya, ia bisa melihat makhluk-makhluk hidup di bulan. Berita ini disampaikan seolah-olah berasal dari laporan ilmiah yang terpercaya. Dalam artikel tersebut, dikatakan bahwa di bulan ada pemandangan luar biasa, gunung-gunung dari kristal, danau, hutan, dan padang rumput. Tidak hanya itu, mereka juga melihat berbagai hewan aneh seperti bison berbulu tebal dan kambing dengan satu tanduk. Yang paling mencolok adalah makhluk mirip manusia yang memiliki sayap seperti kelelawar. Mereka diberi nama manusia kelelawar dan disebut punya kecerdasan serta hidup dalam kelompok seperti manusia di bumi. Berita ini langsung menjadi sangat populer. Banyak orang percaya, bahkan surat kabar lain ikut menyebarkannya. Orang-orang membicarakan tentang kehidupan di bulan dengan penuh semangat. Beberapa orang percaya ini adalah bukti bahwa Tuhan menciptakan kehidupan di luar bumi. Namun ada juga yang mulai curiga. Mereka bertanya-tanya, apakah mungkin teleskop bisa melihat makhluk di bulan dengan begitu jelas? Akhirnya, kebenaran mulai terungkap. Sir John Herschel sendiri tidak tahu menahu soal berita itu. Ia memang sedang berada di Afrika Selatan untuk melakukan penelitian.
tapi tidak pernah melihat makhluk apapun di bulan. Belakangan diketahui bahwa cerita itu ditulis oleh seorang wartawan The Sun bernama Richard Adams Locke. Ia membuat cerita itu sebagai lelucon atau sindiran untuk mengkritik orang-orang yang suka percaya teori-teori aneh tentang luar angkasa. Meski sudah terbongkar sebagai kebohongan, The Sun tidak kehilangan pembaca. Bahkan, mereka semakin terkenal karena cerita ini. Banyak orang menganggap cerita itu lucu dan menarik meski bohong. Peristiwa ini dikenal dengan nama The Great Moon Hoax atau penipuan besar tentang bulan. Ini menjadi salah satu contoh paling terkenal tentang bagaimana media bisa menyebarkan cerita bohong yang dipercaya banyak orang. Kisah ini masih relevan sampai sekarang. Di zaman internet, berita palsu bisa menyebar dengan sangat cepat. The Great Moon Hoax adalah pengingat bahwa kita harus berhati-hati dengan informasi yang kita baca. Tidak semua yang terdengar ilmiah itu benar. Kita harus belajar untuk berpikir kritis dan mencari tahu sumber aslinya sebelum mempercayai suatu berita. 3. Manusia Piltdown. Manusia Piltdown adalah salah satu penipuan terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Butuh puluhan tahun untuk mengungkap bahwa temuan ini palsu. Selama bertahun-tahun, manusia Piltdown dianggap sebagai mata rantai yang hilang dalam evolusi manusia dan menarik perhatian para ilmuwan serta masyarakat. Tipuan ini dilakukan oleh seseorang yang ingin mendapatkan ketenaran dan pengakuan di dunia sains. Di awal abad ke-20, banyak orang tertarik menemukan bukti evolusi manusia. Temuan seperti ini dianggap penting untuk mendukung teori evolusi dan mengisi celah dalam pemahaman tentang asal-usul manusia. Teori evolusi yang dikenalkan oleh Charles Darwin pada abad ke-19 sudah diterima luas oleh ilmuwan pada awal abad ke-20. Namun, detail tentang bagaimana manusia berevolusi dari kera masih belum jelas. Menemukan mata rantai yang hilang dianggap sebagai kunci untuk melengkapi teori tersebut. Ide ini juga menarik perhatian publik dan menumbuhkan minat terhadap sains. Banyak orang percaya bahwa temuan ini bisa menjawab pertanyaan besar tentang asal-usul dan peran manusia di alam semesta. Pada tahun 1912, Charles Dawson dan tim arkeolognya menemukan sisa-sisa makhluk mirip manusia di sebuah lubang kerikil di desa Piltdown, Sussex, Inggris. Temuan itu berupa tengkorak, rahang, dan beberapa potongan tulang lainnya. Charles Dawson mengklaim bahwa tulang yang ditemukan di Piltdown, Inggris, berusia sekitar 500.000 tahun. Ia menyebut bahwa tulang-tulang itu menunjukkan tahap penting dalam evolusi manusia, di mana otak sudah berkembang besar sementara rahangnya masih primitif. Penemuan ini disambut meriah oleh dunia sains dan dianggap sebagai temuan penting yang mendukung teori evolusi. Spesimen tersebut kemudian dikenal sebagai manusia Piltdown dan sempat mengubah pandangan banyak ilmuwan tentang urutan evolusi manusia. Keberadaan manusia Piltdown menantang teori yang mengatakan bahwa otak dan rahang manusia berevolusi bersamaan. Sebaliknya, temuan ini justru menunjukkan bahwa otak berevolusi lebih dahulu, sedangkan rahang tertinggal. Namun, sejak tahun 1920-an, mulai muncul keraguan terhadap keaslian temuan ini. Beberapa ilmuwan menduga bahwa tulang-tulang tersebut jauh lebih muda dari usia yang diklaim. Ada pula yang mencurigai bahwa tengkorak dan rahang berasal dari dua spesies yang berbeda. Bahkan, ditemukan bukti bahwa gigi-giginya sengaja diwarnai agar tampak lebih tua. Meski banyak kritik, manusia Piltdown tetap dipercaya selama beberapa dekade sebagai bukti nyata evolusi manusia. Barulah pada tahun 1953, kebenaran akhirnya terungkap. Dengan menggunakan dua teknik penanggalan ilmiah, para peneliti berhasil membuktikan bahwa tulang tersebut adalah palsu. Teknik pertama, penanggalan fluor, menunjukkan bahwa tulang-tulang itu jauh lebih muda dari perkiraan awal. Metode ini bekerja dengan mengukur kandungan fluor dalam tulang. Semakin lama terkubur, semakin tinggi kandungannya. Hasilnya memperlihatkan bahwa tulang tersebut belum lama tertanam di dalam tanah. Teknik kedua adalah penanggalan radiokarbon yang mengukur jumlah karbon 14 dalam tulang untuk menentukan usianya. Uji ini menunjukkan bahwa rahang manusia Piltdown jauh lebih muda daripada tengkoraknya, membuktikan bahwa keduanya tidak berasal dari satu individu atau satu masa yang sama. Akhirnya, jelas bahwa manusia Piltdown bukanlah mata rantai yang hilang dalam evolusi manusia, melainkan sebuah kebohongan ilmiah yang berhasil memperdaya dunia selama puluhan tahun. Usia tulang rahang yang ditemukan di Piltdown ternyata sama dengan usia tulang rahang orangutan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa rahang tersebut telah dimanipulasi, diwarnai, dan dikikir agar terlihat menyerupai rahang manusia. Temuan ini menjadi bukti kuat bahwa tulang-tulang tersebut bukanlah mata rantai yang hilang dalam evolusi manusia, melainkan bagian dari sebuah penipuan yang disengaja demi ketenaran dan pengakuan di dunia sains. Namun hingga kini, siapa pelaku utama dari penipuan manusia Piltdown masih menjadi misteri. Karena pemalsuan ini sangat rumit dan canggih, banyak yang percaya bahwa pelakunya lebih dari satu orang. Beberapa nama telah disebut-sebut, termasuk Charles Dawson, orang yang pertama kali mengumumkan penemuan ini. Selain itu, ilmuwan lain seperti Arthur Smith Woodward dan Pierre Teilhard de Chardin juga ikut dicurigai terlibat. Ada juga teori yang menyebut Sir Arthur Conan Doyle, penulis terkenal pencipta karakter Sherlock Holmes,
karena ia tinggal di dekat lokasi penemuan dan diketahui tertarik pada arkeologi. Namun, tidak ada bukti kuat yang mendukung tuduhan tersebut. Kemungkinan lainnya, penipuan ini dilakukan oleh orang iseng atau kolektor fosil amatir yang ingin mencari perhatian. Siapapun pelakunya, kisah manusia Piltdown menjadi peringatan penting dalam sejarah sains. Penipuan ini menunjukkan betapa bahayanya jika sains dicampur dengan ambisi pribadi dan harapan yang tidak berdasar. Meskipun hoax ini sempat memperlambat perkembangan studi evolusi manusia, pada akhirnya ia mendorong ilmuwan untuk lebih berhati-hati, skeptis, dan mengembangkan metode ilmiah yang lebih cermat dan akurat.